gitu. Jadi itu yang kita harapkan bisa tumbuh di Jawa Timur. Itu makanya kalau ada event musik atau apa kita support. Ada yang bilang, Pak, itu bukan tugas seorang pemimpin daerah. Lo salah gitu. Sekarang orang jualan produk, jualan culture itu lewat musik gitu. Wherever you go, it's a good morning hard rocker show. 89,7 Track FM Surabaya, the best lifestyle and entertainment station. Hari ini tuh kita kayak happy banget. Iya dong, parah. Hari ini kita ketemu sama orang nomor 2 di Jawa Timur. Bener. Luar biasa. Bener kayak Kapan lagi gitu kan bisa ketemu bertatap muka langsung meskipun terbatas oleh layar kamera. Nggak apa-apa nih. Ini cukup baik, udah cukup semangat motivasi hari ini. langsung aja kita. Halo Mas Emil. Halo Mas Emil. Ya, apa kabar? Baik. Semoga kita selalu sehat semua ya. Mas Emil gimana? Amin. Ya, kita masih berjuang bareng-bareng karena angka COVID ini beberapa waktu terakhir agak naik ya, dan ini terjadi lebih kencang lagi di daerah lain, tapi kita juga nggak boleh terlena karena kita juga harus waspada kemungkinan COVID naik. Jadi jangan sampai kita kemudian terlena dengan COVID Jawa Timur sudah membaik gitu, terus kita kemudian nggak menjaga lagi protokol kesehatan. Bener. Oke deh kalau gitu Ya, kita kita nggak protokol ya. kesehatan. Nah, kita udah pakai protokol, kita disemprot disinfektan muka kita tadi ya. Kita biar kalau deketan gini nggak apa-apa lah. Oke, by the way kita pokoknya intinya menjaga kesehatan, kita cukup membahas sampai situ aja. Kita ingin membahas yang mengupas suatu hal yang lebih menarik lagi. Bener. Yang mungkin orang lain tuh sebenarnya kayak serius nih Mas Emil nih juga bisa main musik. Betul. Nih gitu. Apakah musisi juga? Nah, gitu. bener banget. Karena kan kita kenalnya seorang Mas Emil Dardak ini aktif banget di politik. Betul. Sibuk banget untuk Mhm. mengurusi Jawa Timur yang luar biasa besar. Mm-mm. Dan kadang masyarakatnya, khususnya saya agak mungkin susah dikasih tahu ya. Masyarakatnya susah dikasih tahu, kadang kurang taat gitu. Mohon maaf. Tapi kan saya dengar nih, Mas Emil kan dulunya ternyata pernah jadi musisi, penyanyi gitu ya Mas ya? Ya, bahkan Hard Rock FM Jakarta itu salah satu radio yang paling pertama masukin airing lagu saya, muterin lagu saya dan masuk ke chart di Hard Rock. Waktu itu di Jakarta saya ingat di Tamrin ya, di Tower Tamrin itu di Sarina. Saya naik ke situ biar kita ya salah satu yang pertama dengan Hard Rock gitu di waktu tahun 2009 kalau nggak salah. 2009. Jadi udah lama banget gitu. Tapi memang suka Sambil musik saya cari lama ada. banget ya Mas ya. Kalau suka musik ya hampir dari kecil juga suka banget sama musik saya. Jadi dari kecil saya benar-benar terekspos dengan musik baik dari lingkungan keluarga, dari sekolah. Cuman nggak ditekunin banget lah sebenarnya dulu waktu masih kecil. Tapi begitu umur 7 mulai belajar main keyboard. Oh, 7 tahun. Tapi gini deh, biasanya anak-anak zaman kita dulu, anak 90-an, kalau misalnya lagu itu kan kalau nggak trio wek-wek, Joshua, Joshua. kalau zaman kecilnya Mas Emil dulu yang didengar apa coba? Saya malah nggak tahu ya berlaku untuk semua anak-anak apa nggak. Sebenarnya nggak semua anak-anak seneng lagu anak-anak gitu. Kayak saya waktu umur 7 tahun saya senengnya ya lagu biasa gitu, kecuali lagu anak-anak. Maksudnya kayak lagu anak-anak kan tipikal ya, di titik tertentu ada kuek gitu kan. Musiknya kan betul. dikocak-kocakin gitu. Yang happy. Udah nggak ngena banget sih kalau sampai dikocak-kocakin gitu. Tapi ada sih yang nadanya lumayan catchy ya, zaman dulu lumayan oke lah. Trio kuek-kuek oke lah dulu. Ya satu lagunya itu cuma seneng yang Ku Takut Mamaku Marah itu aja. Oke. Itu waktu itu kita masih SMP kelas 1 deh SD. Ya itu karena nggak terlalu dibikin gimana banget aransemennya. Jadi ngena lah, masuk lah gitu. Notasinya juga menarik gitu. Jadi oke, tapi kalau secara umum bahkan waktu umur 7 tahun itu ya mainin lagu-lagu biasa, lagu-lagu ya jangan sebut lagu dewasa, kesannya kayak apa gitu, lagu siapapun gitu loh, artinya bukan lagu anak-anak gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Mas Emil, lagu pertama yang bisa dinyanyiin atau yang bisa dimainin pertama kali yang hafal apa?
lah yang bisa dinyanyi, waduh yang nyanyi lupa inget juga ya, masih kecil sih dulu kan. Saya kan ngikut ayah saya ke Sydney, dia kan ngambil apa S2 di sana, S3 di sana. Seingat saya pernah direkam tuh nyanyi lagu You Are My Sunshine gitu Oh, you ya. are my sunshine. Oh, bener. Only Tahu. Ya sunshine. itu, Oke, tahu yang itu lagu anak-anak yang forever lah itu ya gitu. Oke, Tapi betul. itu aja sih, tapi nggak habis itu banyak lagu-lagu lain, cuman nggak bisa ingat. Saya tuh habis nyari-nyari, saya ketemu nih memorinya nih tahun Agustus 20, 2009, nggak tahu bisa kelihatan nggak di kamera. Ini namanya Good Morning Hard Rocker Show, ya Oke. dengan Panji Pragiwaksono dan Steny Agustaf. Nah, ini Hard Rock Jakarta tahun Agustus 2020. Ini saya waktu itu. Jadi ini salah satu live saya interview pertama waktu habis ngerilis album. Ya. Wow. Jadi keren. Oke. Itu. Coba di zoom Okay. Keren. Iya, jadi Friday. Good Morning Hard Rockers Friday. Yang jelas saya yang sebelah. Kalau dari jenengan saya yang sebelah ini ya, jangan yang salah, satunya lagi bukan saya. Oh iya. Udah panjang orang lain tuh. Ya, lihat beda aja sih. Iya, jadi waktu itu Panji masih di Hard Rock, Mas Panji artinya. Saya aja lupa. 2009 Agustus, sekarang udah 2020, jadi udah 11 tahun. 11 tahun ya. 11 tahun. Berarti emang jiwa musiknya itu dari kecil udah suka banget sama musik ya. Udah dekat. Iya, kalau dari kecil memang senang musik. Cuman dulu waktu masih SD, SMP gitu. Kayaknya tuh sejak main keyboard saya lebih seneng disebut sebagai pemain instrumen musik gitu. Saya nggak terlalu seneng nyanyi di setiap kesempatan gitu loh kan. Lebih senengnya main musik gitu. Nggak tahu kenapa saya ngerasa lebih keren bisa main musik ketimbang cuma bisa nyanyi misalnya. Padahal nggak bener banget sih, itu salah banget. Tapi sampai SMP juga masih begitu. Nah begitu saya SMA tuh udah mulai tuh ada keinginan nyanyi ya dikit-dikit gitu. Tapi karena gayanya masih kalau ditanya lo main musik ya suka musik ya main keyboard gitu biasa atau main gitar. Akhirnya nggak dikasih nyanyi dong, nyanyi kasih orang lain. Ya udah kita di belakang, gue nggak nyanyi nih gitu. Nah akhirnya begitu kuliah di Jepang ngambil S2. Begitu di sana ditanya suka musik nggak? Oh suka, saya nyanyi tapi kadang-kadang saya juga bisa main keyboard. Nah akhirnya dapatlah posisi frontman. Jadi gitu. Langsung expose gitu kan? Iya, jadi dirubah gitu bahwa ya kita DNA-nya penyanyi tapi bisa lah suruh main keyboard atau gitar kalau diperlukan gitu. Tapi menurut Mas Emil sendiri nih ya, maksudnya semakin kesini tuh kan kayaknya namanya musik selalu berkembang gitu kan. Musik di era sekarang itu kayak gimana sih Mas Emil? Di satu sisi sebenarnya banyak musisi-musisi Indonesia gitu ya yang style musiknya itu agak-agak mencerminkan apa yang pernah ngehits di 80s gitu ya. Kayak Nino Ran misalnya. Nino Ran itu dia banyak banget, saya nggak tahu apakah dia terinspirasi atau enggak, tapi saya melihat banyak gaya-gaya retro, baik itu aransemennya, soundnya, maupun juga bahkan progresi chordnya yang agak-agak mirip gitu. Jadi waktu tahun 90-an somehow dan 2000-an gitu ya, 2000-an awal itu ballad kita itu gaya musiknya tidak terlalu banyak ngasih chord yang agak-agak progresif gitu. Itu lebih banyak terjadi di 80s sama di tahun 2000. Kalaupun yang progresif itu biasanya tertentu ya, misalnya Kahitna gitu ya, itu exception lah gitu. Lagu-lagunya Mas Yofi. Tetapi banyak kan ballad yang lain enggak gitu. Dia lebih straightforward gitu. Nah sekarang mulai banyak penyanyi yang agak-agak ke situ. Ya contohnya yang baru kayak dari Jawa Timur ada Tiara, Liodra, semua bikinin lagu sama Mas Yofi yang progresi chordnya itu terlalu mencinta atau apa judul lagunya itu gitu. Jadi nggak bisa saya pukul rata, tapi
termasuk proyeknya Lale Ilmanino ya, sama Dian Sastro yang bikin retro disco gitu kan. Jadi terus yang ini band yang nyanyi lagu apa ya, dia lupa saya namanya. Oh, Hi-Fi. Betul. Hi-Fi juga. Betul sih. Gitu. Jadi saya ngelihat bahwa memang banyak kalau di Amerika ya, tahun-tahun 2000-an tuh kan R&B banget tuh, ya kan? Destiny Child gitu kan, terus TLC, Destiny Child dan lain-lain lah. Terus ada, nah kemudian di tahun-tahun 2010-an yang ngehits akhir 2010 itu yang ngehits yang agak-agak disco gitu. Bahkan kayak ada artis namanya Craig David yang dia biasanya lagunya agak-agak R&B gitu kan, yang lagunya Monday gitu kan, Tuesday, Wednesday itu kan lagu-lagunya gitu. Terus akhirnya dia bikin lagu lagu yang agak-agak club, agak-agak disco gitu kan. Ya nggak Pitbull banget sih. Terus Pitbull bikin lagu lah sama J-Lo dan segala macem. Ya itu perjalanan lagu di luar negeri yang menurut saya memang sejak tahun 2000-an terus terang kiblat ballad saya nggak ke barat gitu loh. Justru kalau mau nyari ballad yang bagus-bagus, Asia, Jepang, Korea gitu. Itu masuk gitu. Sekarang musik-musik Korea itu kalau udah ngomong ballad udah paling keren lah aransemennya gitu. Paling asik. Walaupun band-band popnya dia juga udah mulai terkenal ya gitu. Tapi kalau saya pribadi preferensi musik saya lebih ke ballad-balladnya gitu. Berarti untuk Mas Emil sendiri suka banget sama K-pop nggak sih sekarang? Atau mungkin ada salah satu band yang sering diputer lagunya BTS mungkin? Blackpink. Ya nggak, kalau K-pop bandnya saya nggak terlalu mengikuti karena memang mungkin genre-nya saya nggak ke situ. Tapi kalau yang balladnya saya ngikutin ya. Penyanyi-penyanyi ada yang penyanyi cewek namanya band misalnya gitu. Band dia nyanyi lagu 180 Degree kalau nggak salah atau apa. Bagus-bagus gitu loh lagunya. Udah banyak penyanyi Korea balladnya keren-keren. Dulu ada Wisung zaman dulu gitu ya. Terus habis itu jadi waktu zamannya Girls' Generation atau Suju, Super Junior lagi. Oh, Super Junior dong, tahu juga. Iya, saya nggak terlalu banget ngikutin sih. Cuman beberapa lagunya emang catchy ya, kayak misalnya Sorry itu G gitu-gitu ya tahu gitu. Tapi nggak yang kayak dengerin sampai diulang-ulang. Tapi kalau udah yang ballad-balladnya, saya bisa puter-puter mulu tuh gitu. Memang mungkin preferensi ya. Kalau yang agak upbeat saya lebih seneng yang memang modelnya itu lebih kayak acid jazz atau lebih funk gitu, lebih seneng. Jadi kayak Bruno Mars asik tuh lagu-lagunya beberapa kayak That's What I Like, terus ya bahkan itu tadi Hi-Fi itu yang Hi-Fi band Indonesia yang menurut saya itu kalau zaman-zaman dulu tuh ada Mbak Rika Ruslan bikin The Groove. Kayak gitu. The Groove benar. Emang seleranya berarti ke Mas Emil ke arah sana ya berarti ya memang ya? Iya, saya seneng ke arah situ, ke arah pop progresif sama jazz. Dibilang jazz berat banget sih nggak terlalu, tapi pop progresif sama jazzy lah. Ada Y-nya di belakang. Ada jazzy. Jadi agak berbau-bau jazz. Iya. Oke, seru banget. Kalau kayak gitu kita habisnya bakal lanjut lagi ya Mas Emil buat ngobrol lagi. Jadi untuk hari jangan kemana-mana, tetap stay tune. Let's enjoy your life. Hard Rock FM. Tadi ngobrolnya soal musik dan ternyata Mas Emil juga baru aja ngerilis satu lagu. Nah, ini yang lagunya nih cukup terkenal juga ya. Dan ini katanya untuk istrinya, dibuat untuk istrinya loh. Mendengarkannya sendiri langsung kayak, aku baper Jadi tadi waktu saya tunjukin ada saya pertama kali ngerilis lagu, terus kemudian sering ke radio dan segala macem, terus ya udah sampai suatu saat kenal sama istri saya, Arumi Basin. Nah kemudian kita pas nikah saya nyiptain lagu gitu, kemudian bikinlah aransemen sama temen si Yudis ini dulu ikut Groovy. Dia arrangernya Tompi, terus juga bareng Trio Lestari waktu ada almarhum Glenn dulu. Nah terus lagu itu di aransemen cepet-cepetan, cuman buat pas hari
nikahan saya nyanyiin surprise gitu. Oke. Nah sejak saat itu, kemudian habis itu kan saya langsung kemudian habis nikah, terus ya hektik lah pasti kan habis nikah kan adjustment ya, transisi, terus tiba-tiba saya maju pilkada di Trenggalek jadi bupati, terus jadi udah berjalan waktu, kemudian sering ditanya sama dia gitu, semua lagu yang dulu dirilis, kenapa lagu yang buat Arumi nggak dirilis gitu, ya kan? Dia bilang kok nggak dirilis lagu yang buat aku katanya gitu. Wah, ya saya juga nggak pernah kesempatan, jadi nggak pernah direkam, hanya ada -1-nya aja gitu. Beberapa kali lah waktu main di Trans, di Bukan Empat Mata, Hitam Putih, atau di acaranya Oya Kuya dinyanyiin lah gitu, karena pakai -1, tapi nggak pernah bener-bener direkam beneran. Nah, dia berharap banget itu dirilis. Nah, akhirnya ya udah 7 tahun anniversary, mikir hadiahnya apa? Oke, diproduce beneran deh. Jadi diam-diam minta lagi si Yudis bikin aransemennya, tapi karena udah berlalu 7 tahun harus dibikin lebih update lagi kan gitu. Jadi kita rubah aransemennya. Jadi lebih current. Terus untuk nyanyinya aja saya nggak berani cuman sendiri, saya minta tolong temen ya, Mbak Dinar namanya dari Malang, untuk ngasih advice gitu. Gini kan, ngasih advice, ngambil improvisasi cengkok-cengkoknya gimana gitu, supaya karena pasti kan tren udah berubah gitu. Biasanya gitu, semua penyanyi itu ada vocal guide-nya gitu ya, vocal coach-nya. Jadi akhirnya ya udah direkam. Terus habis direkam dijadiin surprise buat anniversary, udah direkam. Nah habis itu terus definisi rilis ya benar-benar dirilis, artinya harus dirilis ke media, ke semua gitu, nggak cuma di YouTube aja. Kita YouTube taruh aja gitu, tapi udah 1,5 juta yang lihat gitu, udah ya nggak cukup lah, harus dirilis di radio. Makanya aku ngontak teman-teman lama gitu ya di Jakarta gitu, ada Mas Gilang gitu yang dan semua, jadi terus dirilis sama teman-teman di sini juga, teman-teman MD yang ada di Jawa Timur. Kita mau silaturahmi bukan hanya untuk single ini tapi juga untuk industri radio, karena terakhir saya pernah diajak Pak Menteri BUMN, kita manggilnya akrabnya dulu Mas Erick Thohir, dia ternyata ketua asosiasi radio gitu, dan kemudian ya dia nitip lah bahwa di Jawa Timur tolong pastikan bahwa industri radio ini harus terus eksis, terus berkembang, karena ini bagian dari industri kreatif yang harus disupport gitu. Jadi ya itu, saya pikir ya jangan karena digitalisasi terus udah cukup aja gitu taruh di YouTube. Ayo kita nyapa lagi teman-teman radio, kan jadi bisa nostalgia lagi nih dengan hard rock gitu ya, dengan announcernya yang keren-keren, yang kekinian. jadi itu sebenarnya kenapa makanya rilis. Jadi ada yang nanya, Pak, kok sempet nggak sih sebenarnya bermusik? Ya kalau dibilang jadi wagub, mana sempet sih gitu kan. Untuk bermusik profesional, kapan promonya, kapan apa. Tapi kalau ditanya apa tujuan lagu ini, ya bahwa pada suatu saat orang ngenang bahwa Emil Dadak ini juga pernah bermusik serius gitu. Salah satu lagu yang ada di repertuar ya harusnya lagu buat istri saya, maksudnya nggak ada gitu. Jadi ini yang saya nyanyiin. Tapi other than this, saya pikir saya belum kepikiran sih untuk benar-benar serius ke musik, karena tanggung jawabnya banyak juga yang harus kita kerjain di pemerintahan gitu. Tapi masih ingat nggak sih, maksudnya ini lagu 7 tahun yang lalu gitu kan Mas Emil ya, untuk acara pernikahan, apalagi rasanya kan pasti beda ya, 7 tahun mengarungi tangga. Lebih ke feeling, mungkin dulu kan deg-degan, mau kasih surprise calon istri, beda dong awal-awal waktu belum menikah, di saat sudah 7 tahun, sudah punya anak dan lain-lainnya, feeling waktu ngisi vokal ya, perasaannya apakah masih sama kayak dulu nih Mas Emil? Atau mungkin ada yang beda, atau makin cinta mungkin? Ini yang teman-teman bilang gitu, banyak feedback yang bilang justru ini yang bikin agak baper kan di YouTube itu bukan bikin video klip, tapi teman-teman tuh ngasih hadiah ke kita, bikinin video isinya tuh footage dari semua yang mereka bisa cari lah, dari foto-foto lama gitu ya, dikumpulin gitu. Dan ada cerita lucu. Jadi waktu itu si Arumi ini juga bilang, nanti anniversary saya mau bikin konten gitu kan. Terus dia ngumpulin semua, minta saya ngumpulin semua foto-foto lama dan segala macam. Udah saya simpen di satu folder. Dia ngotot banget pengen ini filenya. Padahal saya lagi nyiapin folder itu buat project sama teman-teman ini gitu kan. Dia juga bikin. Akhirnya dia buka folder, wah lengkap udah ya semua gitu. Dia nggak sadar kalau itu emang udah kita kumpulin sebenarnya gitu buat
video ini. Alhasil jadi ada 2 versi video. Yang satu video yang dia pikir itu, padahal sebenarnya kita bikin video buat yang lagu ini. Isinya cuma kolase. Jadi 7 tahun udah nikah, malah lagu ini justru lebih bisa memberikan feel yang lebih berbeda gitu. Karena ternyata lebih powerful ya Pak. Ya karena waktu itu kan kita menceritakan bahwa kita yakin gitu akan enter the marriage gitu kan. Tapi begitu udah masuk dan jalanin kita masih yakin gitu. Jadi lagu itu strengthening gitu. Nah itu yang bikin buat beberapa orang mereka juga malah lebih tersentuh lagi gitu ya. Karena banyak yang bilang ya di depan pasti semangat lah. Benar. Perjalanan kan gitu. Tapi dari video yang di YouTube yang kita lihat ya Mas Emilia itu memang benar-benar kayak ada Bu Arumi yang lagi ngomong anak gitu kan di pesawat segala macem nyuapin. Jalan-jalan ke luar negeri, momen di Paris gitu kan. Ada orang yang sampai benar-benar baper sampai komen kayak gini. Kita bacain ya. Nggak ngerti lagi aku gitu. Ada laki-laki kayak Mas Emil yang cakep, penyayang, sabar, setia, romantis, so sweet. Terus dia berdoa juga nih Mas Emil. Ya Allah, semoga calon suami yang akan menikahi hamba punya kemuliaan-kemuliaan itu. Cuman pertanyaannya satu, apakah kamu secakep Mbak Arumi? Dan nasibnya seberuntung Mbak Arumi. Waduh, kalau udah, saya yakin semua punya caranya sendiri mengekspresikan atensinya atau perhatiannya ke pasangannya masing-masing lah. Kalau saya kebetulan lebih ke jalur musik, ya itu yang saya lakukan gitu kan, ada historinya gitu, jadi nggak bisa digeneralisir lah gitu, banyak cowok yang keren-keren lagi dengan caranya sendiri di luar sana gitu ya, jadi nggak bisa generalisir, tapi ya balik lagi bahwa tadi ada video kayak di pesawat apa di kereta, sebenarnya di kereta, jadi itu tuh waktu Lakesha masih kecil, anak saya paling gede masih kecil, masih hitungan bulan. Kita harus pergi ke Trenggalek untuk pertama kalinya. Terus saya ngajak Arumi, terus kemudian dia tidur di kereta sama si Lakesha gitu, sama Kesha. Ya itu pengalaman perjalanannya, karena itu luar biasa sulit waktu maju ke pilihan bupati. Saya harus mengundurkan diri dari perusahaan tempat saya bekerja. Jabatan lumayan lah, pokoknya udah kalau dikatakan hidup enak ala Jakarta lah gitu, kebayang kan gitu. Maksudnya semua terus harus dilepas semua untuk ikut pemilihan yang menang belum tentu gitu. Tetapi ya sudah, itu perjalanan takdir gitu, dipanggil untuk ikut pilihan bupati ternyata, dan kita cuman tidur jadi saya ada rumah nenek saya gitu ya, kita ambil satu kamarnya kecil lah, paling berapa sih, 3 kali 4 kali ya luasnya, kayaknya lebih kecil lagi malah gitu ya, cuman ada satu ranjang, kita beli spring bed ala-ala beli di Trenggalek sama lemari, udah cuma di kamar itu aja, saya, Kesha sama istri saya gitu, dan ternyata dia hamil anak saya yang kedua ini, si Kenan gitu. Jadi ya itu perjalanan itu yang kalau pas keluar negeri, pas hidup sebelum chapter sebelum Trenggalek itu karena itu waktu saya lagi kuliah di Oxford, kita jalan ke Oxford, dia nemenin saya kuliah di sana gitu, ambil S2 lagi di Oxford, sama kita waktu itu transit ke Paris gitu. Ya, tak merasakan LDR ya Mas Emil ya. Intensitas masih tetap terjaga. Itu adalah salah satu hubungan yang harmonis dari Mas Emil ya. Tapi kayaknya siapa sih orang yang nggak pengen kayak dunia permusikan di Indonesia tuh semakin maju gitu kan. Jadi ada nggak sih saran-saran dari Mas Emil gitu untuk musisi-musisi yang ada di Indonesia sekarang? Kayak gini nih, kayak mungkin diperbaiki di bagian ininya deh. Saya sempat ngobrol sama almarhum Glenn Fredly waktu itu. Dia bilang dulu itu Surabaya sama Malang tuh gudangnya lahirnya musisi-musisi hebat gitu ya. Nah sekarang ini komunitas untuk mewadahi itu, saya ngobrol juga dengan salah satu band di Surabaya jazz yang terkenal, Surabaya All Star sama Mbak Indah Kurnia. Kita lagi concern gitu. Salah satunya sebenarnya musisi jazz tuh musisi serba bisa biasanya, karena musisi jazz itu juga harus paham notasi-notasi atau improvisasi rock dan lain-lainnya. Jadi kita pengen punya satu komunitas juga, tempat venue ya. Bayangan saya misalnya Cak Durasim yang dikelola Pemprov ya, itu dia punya theater hall-nya keren loh, sebenarnya keren banget gitu. Nah kita pengen mungkin itu bisa jadi tempat untuk
komunitas kita akan audisi nih ke kampus-kampus, ke sekolah ya. Jadi basis, gitaris, saksofon, pianis gitu. Kalau sekarang paling yang banyak terwadai penyanyinya aja. Penyanyi, pinter nyanyi, ya, ikut idol, ikut Liga Dangdut, KDI dan sebagainya, terkenal gitu ya. Tapi sebenarnya proses songwriting, terus kemudian juga band dulu ada Jack Lesmana dan sebagainya itu banyak berkiprah di sini juga sebenarnya gitu. Jadi itu yang kita harapkan bisa tumbuh di Jawa Timur. Itu makanya kalau ada event musik atau apa kita support. Ada yang bilang, Pak, itu bukan tugas seorang pemimpin daerah. Lo salah gitu. Sekarang orang jualan produk, jualan culture itu lewat musik gitu. Korea bisa menguasai dunia hari ini karena jadi satu antara image Korean popnya, image produk elektroniknya, image dramanya, semua jadi satu. Drama kalau soundtracknya garing seneng nggak? Kan nggak kurang. Nggak nyambung, Mbak. Iya, kalau drama terus tiba-tiba OST-nya caur gitu, ya udah ngomong. Jadi jangan diremehin gitu, musik itu bahkan salah satu momen nasionalisme bangkit kan waktu kita punya lagu kebangsaan Indonesia Raya gitu, WR Supratman. Jadi janganlah kita ngelihat musik ini hanya dari sisi recreational aja, tapi dia bagian dari peradaban. Maka saya sangat support tadi saya sebenarnya ini gimana nih saya tampil di Hard Rock, tapi kan lagi jam kerja, hari kerja kan saya kan pasti pakai pakaian kerja gitu ya. Nggak apa-apa, karena kita mau ngomong juga soal industri musik gitu. Kita pengen ngomong soal kemajuan musik di Jawa Timur dan ya itu mudah-mudahan tentunya baik melalui radio, community kita bisa kolaborasi untuk bikin ekonomi kreatif, industri kreatif lebih berkembang. Oke, well terima kasih banget nih Mas Emil udah mau cerita. Sama-sama. Ya kan, hari ini udah ternyata Mas Emil tuh paham banget tentang seni loh. Paham Parah. Salah kan, Kon? Sudah jeglek lah ya. Jeglek jangan dibandingin. Yang satu udah terjun langsung ke dunia musik, kita masih ke musrik kalau gitu. Musik kalau itu jatuhnya. Well, terima kasih banyak untuk Hard Rockers juga jangan lupa dengerin single terbarunya dari Mas Emil. Dialah itu enak banget. Oke, karena habis ini kita akan puterin lagunya. Terima kasih Mas Terima kasih, Mas Emil. Sama-sama, makasih. Stay healthy. Oh.